Allah menitipkan pesan, wahai Egy Sujana, untuk pimpin negeri ini menjadi negeri makmur. Insyaallah Egy Sujana 2024 akan membangun negeri dengan Quran dan Sunnah. Takbir. Allah. Dia bisa lancar menerangkan Sunnah, tapi kelakuannya seperti Nabi apa enggak? Dia ngerti Al-Quran dan kelakuannya Qurannya apa tidak? Bahkan kami berharap Engkau ridho ya Allah di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini ya Allah dengan ruh Al-Quranmu ya Allah. Oleh karena itu teman-teman supaya dukung saya, bravo. Jadi jiwa yang kuat menang. Takbir. Sekarang ini kan lucu sekali, ada kiai yang ikut dengan preman, itu kan lucu. Oleh karena itulah semuanya berperan di sini. Insya Allah kita sangat mendukung semua kita, dari kalangan sampai atas, dari bawah sampai atas, semua lini. Politisi itu bisa bikin kiai, dia beli serban 200 terus dipajang konferensi pers, kita dari dukung 200 ulama dari itu. 73% masyarakat buta huruf Al-Quran. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Nah, dan sekarang insya Allah abang kita ini menjadi yang pantas untuk sampai ke tempat mengatur negeri ini dengan adil siapapun yang dekat dengan Al-Quran. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Damai sentosa, negeri makmur, karena abang kita memiliki moto bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wal dharai wal khaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya ya. Enak kalau Qurannya ya. Sejuk di hati. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, karena tidak ngerti Quran. Tapi saya berakhlak, karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Keras ya, sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Kalau melihat Quran Depak itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat. Pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya, blas. Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Sejengkel karena sombongnya itu. Kembali ke Quran. Dan yang dijadikan rujukan itu Quran Kementerian Agama. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran,
tidak bisa baca Quran. Coba baca yang keras. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Coba baca yang keras. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ada juga gini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, karena tidak ngerti Quran. Tapi saya berakhlak. Karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Keras ya, sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat, itu kewajiban. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Orang sembrono ngerti Quran itu harus ngaji yang lama. Oh jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Ya asli gak ngerti Quran. Baca aja kita masing-masing Ali Imran 134. Tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan. Petentang suruh kembali ke Quran, tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa. Tidak ngaji, hanya mengandalkan Qurannya Pak Lukman. Tak bisa. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Aktivis hukum Egy Sujana menyebut 73% rakyat muslim Indonesia tidak pandai membaca Al-Quran dan 75% tidak menjalankan ibadah sholat. Lantas, kalau dia menjadi presiden akan membawa Indonesia yang lebih bertakwa. Menurut Monash University yang saya pernah mendengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar? Sebut Egy dalam diskusi 2 CCTV Ban pada Minggu 31 Maret 2022. Egy menyebut bahwa peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden ada 4. Pertama, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Dan keempat, menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks menjaga kecerdasan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya dicerdaskan bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan. Dan sila pertamanya pun ketuhanan yang Maha Esa, kata dia. Dalam topik puasa, haruskah rumah makan ditutup? Itu Egy mengatakan bahwa pada dasarnya suatu kehidupan harus didasarkan pada ibadah. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler atau orang barat memahami waktu itu time is money, waktu itu uang, jadi materialistik. Kita enggak, time is pride. Kita harus banyak ibadah kepada Allah, sambung Egy. Ketua tim pembela ulama dan aktivis itu menyebut makna dimensi ibadah secara kenegaraan dalam sebuah visinya, yakni Indonesia semestinya bertakwa. Secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa. Jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa itu di-cover dengan konstruk hukum ini sangat jelas. Pasal 29 ayat 2, kata dia lagi. Sesuai bunyi pasal Undang-Undang 1945 tersebut, Egy menjelaskan bahwa negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya, sehingga dalam perspektif itu Indonesia mesti bertakwa. Dalam program televisi yang membahas soal penutupan warung makan saat Ramadan itu,
Egi menyebut negara harus menutup peluang terhadap segala hal kemaksiatan dan yang membatalkan puasa. Dan dia pun berandai-andai jika dirinya menjadi presiden akan mengatur masalah yang dinilainya simpel. Negara menjamin umat muslim untuk menjalankan ibadah puasanya. Tutup atau tidaknya warung makan saat Ramadan tidak bisa dikembalikan kepada selera dan masing-masing individu. Saya berandai-andai ya, kalau takdirnya saya jadi presiden, saya atur betul itu. Karena negara menjamin, pungkasnya.